engine SCS exhaust. Oh, what? Di awal film diceritakan tentang seorang pemuda yang masih duduk di bangku SMA bernama Denny Kruger. Dia adalah seorang pembalap amatir dari tim ESX berkat dukungan penuh dari ibunya hingga dia berhasil mendapatkan sponsor. Tapi di event balap liar malam itu, Denny gak kuasa menahan emosinya saat dia ditantang oleh pembalap kesohor Akamsi alias anak kampung sini yang bernama Tony. So what, you just coming to show off? Not tonight. Yeah, forget it. Oh, shut up. Oh. You know what, I don't care what you're driving. You ain't top dog no more. Don't listen to him, you know he's baiting. Akhirnya Denny nekat memakai mobil sponsor itu demi bisa melawan dan mengalahkan dominasi Tony. Walaupun sebelumnya dia udah diperingatkan oleh sahabatnya yang bernama Mikey bahwa tindakan itu beresiko. Apalagi saat itu polisi telah mengetahui aksi balap liar mereka. Tapi darah muda yang bergejolak itu nggak bisa ditahan-tahan hingga akhirnya balapan pun dimulai. Denny yang menggunakan mobil Subaru Impreza WRX STI langsung gaspol melawan Tony dengan mobil Mitsubishi Lancer Evo 10 warna putih miliknya. Tapi nggak lama kemudian polisi datang dan Denny pun ditangkap. Hands up, you're under arrest. Gak butuh waktu lama, dalam semalam ibunya Denny yang bernama Lisa kontan langsung menebusnya dari polisi. Karena faktanya Denny diurus oleh ayah tiri serta ibunya yang seorang wanita karir sukses karena dia telah berpisah dengan ayahnya. Tapi atas kejadian itu, Denny harus dikeluarkan dari tim ESX gara-gara kesalahan besar yang dilakukannya. Dan dari sana pula, ayah Teredani yang bernama Joe menyuruh ibunya untuk mengirimkan Denny ke tempat ayahnya. Karena mereka pikir udah nggak sanggup lagi mengurus kebandelannya walaupun Denny ogah-ogahan. We're sending you to live with your father. I'm not going. He put you up to this, didn't he? No, Joe has nothing. Make a clean break. Put all of this behind you. When did you talk to him? You are going. End of story. Singkat cerita, keesokan harinya, ayah kandung Denny yang bernama Frank Kruger datang menjemput. Dengan terpaksa dia pun menuruti keinginan orang tuanya, tapi bukan tanpa alasan. Ternyata Denny ogah diurus oleh ayahnya karena dia merupakan seorang pemabuk berat dan gak pernah menjenguknya selama bertahun-tahun lamanya. Hey kid. Do you want to get it loaded up or what? Dengan membawa mobil Subaru Impreza WRX STI tahun 2004 putih kesayangannya itu, akhirnya mereka pun berangkat. Sebetulnya dulu Frank merupakan seorang pembalap NASCAR profesional yang sangat terkenal. Situasi saat itu membuat mereka canggung seakan gak kenal satu sama lain. Tapi Denny harus bisa menerima kenyataan bahwa sekarang dia harus hidup bersama ayahnya di daerah Bradford. I turn 18, pretty much. So that's your plan. Get up. Take a walk. Why wait, tough guy? Ternyata Frank punya sebuah bengkel mobil kecil-kecilan karena diketahui dia merupakan mantan pembalap yang punya skill mekanik yang sangat edun. Di rumah sederhana itu, sekarang Denny harus tinggal dan tentu aja dia juga harus pindah sekolah. Skills of yours to work every day after school. Just finishing a turbo upgrade. It's no big deal. Your room? My humble abode? Keesokan harinya saat pagi hari di jalanan Bradford yang gersang dan sepi itu terlihat dua orang pemuda yang kayaknya mau berangkat sekolah. Mereka bernama Max dan Harry. Dengan mengendarai mobil Honda Civic X Coupe 2006 hasil settingannya itu, tiba-tiba mereka ditantang balapan oleh seseorang bernama Jack yang menggunakan mobil Ford Mustang GT. Walaupun teman wanitanya yang bernama Jessica menentang dan melarangnya. So much faster with the turbo. Show 'em what we got. Jake, don't. Jake, pull over!
Jack memenangkan balapan itu dengan cara yang sangat barbar dan dari sini diketahui bahwa Jack adalah seorang anak dari pemilik bengkel terbesar di kota Bradford bernama Kendall. Saat itu pula Danny tiba di sekolah barunya yang ternyata mereka sama-sama sekolah di sana. Wah, bakalan seru nih, Brad. Di sekolah kejuruan itu, secara kebetulan Danny ternyata satu kelas dengan Jack dan saat guru otomotifnya yang bernama Mr. Briggs bertanya soal sistem variabel CTH timing pada Danny, ternyata dia mampu menjawabnya dengan lengkap dan membuat Jack seakan iri padanya. Valve timing by using torsional energy to rotate the camshaft. What's your name? Danny? CTA variable timing is used in domestic cars like the new Mustang. My import tuner magazine. You got a last name, Danny? Kruger? Dan saat semua mengetahui bahwa Danny merupakan anak dari Frank Kruger, seorang pembalap legendaris yang terkenal itu, Jack langsung mengolok-ngolok bahwa ayahnya adalah seorang pembalap dengan mental pecundang yang pensiun akibat kecelakaan. Atas kejadian itu, Max dan Harry terlihat simpati dan kagum sama Danny, hingga mereka memberikan informasi tentang sebuah event balapan drag antar sekolah di kota Bradford yang biasa dilakukan saat musim panas, dan dia pun langsung meminta formulir pendaftaran kepada gurunya. How do I sign up for the drags? Your dad was one hell of a racer. Have your dad sign it. Get it back to me. Wow, kok ada ya balapan drag antar sekolah STM? Di Indonesia ada nggak sih? Biasanya sih palingan cuman basket atau enggak sepak bola antar sekolah gitu kan. Coba deh kalian saranin ke guru kalian, kali-kali gitu kan diadain balapan drag antar STM. Pasti seru nih. Haha, setuju kan, Brad? Saat pulang sekolah, nggak sengaja Danny bertemu dengan Jessica, si wanita seksoi Amburahoy yang jadi bintang di sekolah, yang ternyata mereka berdua sama-sama murid pindahan dari sekolah lain. Dan atas situasi itu, Jessica mengundang Danny untuk datang ke pestanya malam ini. Danny tahu bahwa ayahnya memberikan aturan yang ketat termasuk melarangnya keluar malam. Tapi saat Frank pergi membeli makanan secara diam-diam, Danny membawa mobil Subaru kesayangannya untuk datang ke undangan pesta Jessica. Di pesta itu pula, Danny bertemu dengan Max dan Harry yang diam-diam ngefans padanya. Dan setelah mereka masuk berbaur dalam pesta itu, kita mendapatkan sebuah fakta bahwa sebetulnya Jessica naksir sama Danny. Wow! Oh my god, it's that kid from drama class. They're not hurting anybody. So? Oh, you invited him? Yourself. I think you'd show. Tapi justru dari sinilah awal mula permasalahan terjadi saat Jack cemburu karena melihat mereka berdua sangat intim hingga dia menyebut Jessica sebagai seorang pelacur. Danny langsung terpancing amarah dan kemudian baku hantam pun terjadi. Relax, okay? Nobody wants a problem to get nasty. You gonna do something about it? Oh my god. Like that? Is that all you got? Dengan kondisi 1 lawan 3, Danny mengerahkan kemampuan baku hantamnya sebagai seorang anak STM dan sempat membuat Jack kewalahan menghadapi boga mentah bertubi-tubi darinya. Walaupun setelah itu Danny memutuskan untuk kabur. Dia langsung gaspol dengan mobilnya, tapi masalah belum berakhir karena ternyata Jack bersama gengnya mengejarnya menggunakan Ford Mustang GT andalannya. Sementara itu di tempat lain, Frank terlihat lagi ngobrol bersama Mr. Briggs karena ternyata mereka adalah kawan lama dalam dunia balap. Mr. Briggs sangat memuji Danny yang merupakan murid cerdas di kelasnya. Frank juga sangat bersyukur karena dia berhasil mendidik anaknya untuk bisa menjauhi dunia balap liar. Walaupun tiba-tiba... You're doing a hell of a job so far. Mereka menyadari bahwa Danny masih membandel dan membuat Frank sangat geram. Sementara itu Danny masih terus berusaha menghindari kejaran Jack yang terlihat emosi banget. Hingga saat mereka masuk ke jalanan yang sepi, saat itu pula Danny bisa mengecoh mereka dan berhasil kabur. There we go.
Danny pulang ke rumah walaupun harus mendorong mobilnya karena mungkin mengalami kerusakan saat balapan tadi. Dan atas kejadian itu, keesokan harinya Danny meminta ayahnya untuk mengantarkannya ke sekolah. Di hari itu saat di sekolah, semua siswa heboh menceritakan dirinya yang berhasil mengalahkan dan mempermalukan Jack, yang selama ini dianggap sebagai preman sekolah juga raja balap liar yang belum pernah terkalahkan. Sontak kejadian itu membuat Jack merasa sangat geram dan menyimpan dendam padanya. Tapi saat itu pula, guru Briggs menengahi mereka dan menyuruh untuk membuktikan kehebatan mereka dalam sebuah persaingan yang positif. Sepulangnya dari sekolah, Danny memohon pada ayahnya untuk memberikan izin dan tanda tangan untuk syarat pendaftaran event drag race itu. Tapi dengan tegas Frank menolaknya karena dia tahu bahwa semalam Danny melakukan kesalahan besar dengan melakukan balapan liar. Danny yang kecewa kemudian memutuskan untuk berkencan dengan Jessica demi melampiaskan rasa benci terhadap ayahnya. Hingga mereka betul-betul terlibat dalam percintaan yang sangat romantis. Disaksikan mobil Porsche milik Jessica, mereka akhirnya beradu pamatuk alias bercelepot ria. Aduh. Good night. Singkat cerita, atas rasa kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, akhirnya Frank bersedia dan berhasil memperbaiki mobil Danny yang mogok. Kemudian demi untuk memperbaiki situasi, Frank menyuruh Danny membeli spare part ke bengkel Kendall yang merupakan pesaingnya itu. Setibanya di sana, Danny menemukan sebuah fakta bahwa selama ini Jack diberikan support penuh karena dia merupakan anak kesayangan dari pemilik bengkel Kendall yang bernama Jimmy. Dan saat itu dia mendapatkan info bahwa malam nanti Jack akan mengikuti balapan liar di suatu tempat. Dia pun langsung menelepon Jessica untuk membatalkan kencannya malam nanti karena dia ingin sekali melihat penampilan Jack dalam ajang balapan liar itu. Dan demi semua ini, dia berbohong pada Jessica dengan alasan akan kerja lembur di bengkel. Akhirnya di malam itu, Danny mendatangi ajang balapan liar terbesar di kota. Di sana dia bertemu dengan Max dan Harry. Tapi saat itu, sahabat Jessica yang bernama Rachel segera memberitahu Jessica bahwa Danny telah berbohong dan malah menghadiri acara balapan liar. Kemudian hal yang paling mengejutkan terjadi saat anak buah Jack menangkap Danny, dan Jack yang emang masih punya dendam terus menghina dan menjelek-jelekan ayahnya. Hingga amarah Danny gak bisa terbendung lagi, kemudian dia menantang Jack untuk balapan. Let's go. You want a race? Mereka pun langsung gaspol dengan mobil andalan yang masih sama, dan karena mobil Jack udah disetting dengan baik untuk balapan ini, akhirnya Danny harus kalah dan tentu aja menanggung malu. Secara tiba-tiba polisi datang dan dalam situasi chaos itu Danny melihat Jessica ternyata ada di sana dan mereka pun akhirnya marahan. Ceelah, biasa marahan euy. Keesokan harinya di siang itu, Frank terlihat pulang berbelanja menggunakan mobil Buick Grand National 1987 kesayangannya. Mobil itulah yang pernah menemani masa kecil Danny bersamanya dulu. Saat dia berada di persimpangan, secara nggak sengaja dia bertemu dengan Jimmy, rival lamanya sekaligus owner bengkel Kendall yang jadi kompetitornya saat ini. Jimmy mengejek Frank dengan menyebut bahwa Danny nggak akan mungkin mampu melawan Jack si anak kesayangannya. Hingga dari sana Frank memutuskan untuk menantang Jimmy duel dalam lintasan dan mereka pun langsung gaspol. Aduh, babe sama anak sama aja. You know something, Jimmy? To understand. Dan akhirnya Frank mampu mengalahkan mobil tua berjenis Chevrolet Bel Air 1955 milik Jimmy. Hingga dia pun membungkam mulut besarnya itu. Mantap!
Di malam harinya, Danny berniat mendatangi rumah Jessica demi minta maaf atas kesalahannya karena udah berbohong, tapi Jessica saat itu menolak permintaan maafnya. Di waktu itu pula saat mereka lagi ngobrol, tiba-tiba datanglah komplotan anak buah Jimmy sekaligus para montir di bengkel Kendall. Dan yang paling membeliskan, ternyata mereka melakukan sabotase pada mobil Danny dengan cara memotong selang remnya. Dari situasi galau itu, Danny pulang dan memacu mobilnya dalam kecepatan tinggi. Pikirannya sangat kacau bukan hanya karena kandasnya percintaan, tapi dia juga memikirkan masalah hidup yang dialami akibat perceraian kedua orang tuanya. Hingga saat dia memasuki sebuah tikungan tajam, tiba-tiba mobilnya sulit dikendalikan dan akhirnya dia mengalami kecelakaan. Danny langsung minta bantuan ayahnya dan dengan segera Frank datang walaupun saat itu Danny menjelaskan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh seseorang yang sengaja merusak remnya. Tapi Frank gak percaya dan tetap memarahinya. You sure? Oh, man. What happened? What the hell is wrong with you? Atas situasi yang semakin kacau itu, Danny sempat menghubungi ibunya dan meminta untuk bisa kembali lagi bersamanya. Tapi ibunya tetap menolak karena emang ayah tirinya nggak ingin dia kembali lagi bersamanya. Tangkuraklah. Frank yang menguping hal itu merasa iba dan kasihan hingga dari sana mereka berusaha memperbaiki keadaan dengan saling memaafkan. Karena selama ini mereka sadar bahwa mereka bukanlah seorang ayah dan anak yang baik. Yang paling mengejutkan keesokan harinya saat Frank kembali mengecek kerusakan Subaru kesayangan anaknya itu, ternyata dia menemukan fakta bahwa emang benar kecelakaan itu disebabkan oleh seseorang yang sengaja merusak rem di mobil itu. Frank langsung berspekulasi bahwa pelakunya adalah komplotan bengkel Kendall yang menjadi pesaingnya. Hingga dari sana Frank merencanakan sesuatu demi untuk membalas kekoplokan komplotan bengkel Kendall. So drop him if you got him. Hey, kid. What's going on? Danny langsung kembali bersemangat dan menemukan kepercayaan diri, hingga dia mengajak Max dan Harry untuk bersedia masuk menjadi kru pedoknya. Kejutan gak berhenti sampai situ karena saat itu Jessica akhirnya meluluhkan hatinya dan kembali kepada Danny. Tapi saat mereka akan memulai proyek untuk merestorasi mobil Subaru WRX STI itu, masalah datang saat mereka sadar bahwa gak mampu membeli spare part. School night. Everyone go home. We'll regroup tomorrow. Tapi Frank gak hilang akal. Secara diam-diam dia menjual mobil Buick kesayangannya kepada seorang temannya. Kemudian uang hasil penjualan itu dia gunakan untuk membeli spare part racing demi menciptakan mobil drag tercepat. Ah, mantap. Frank, wow. I really need you to hook me up. Mereka mulai bekerja demi mengejar waktu perlombaan yang akan dimulai beberapa hari lagi. Hingga akhirnya mobil Subaru putih itu kembali gagah dengan settingan mesin hasil tangan terampil Frank sang legendaris. Singkat cerita, mereka telah sampai di event drag race terbesar antar anak STM itu. Para peserta dari sekolah lain mulai menunjukkan kebolehannya dalam sesi kualifikasi demi untuk bisa masuk ke babak selanjutnya. Hingga sampailah kepada Danny yang saat itu harus melawan Alex Dodd dari sekolah STM Washington yang menggunakan mobil Ford Mustang GT 350 tahun 1966. Saat mereka melakukan start tanpa sengaja, Danny melakukan kesalahan karena telat mengover gigi. Hingga dia pun ketinggalan jauh dan harus menerima kekalahan. Mustang is gone. Let's see if Kruger can catch it. Dari sana Frank berusaha memberikan semangat karena dia tahu bahwa Danny merasakan gugup yang berlebihan. Sementara saat itu perwakilan bengkel Kendall yaitu Jack dan Miguel dengan menggunakan Ford Mustang GT dan truk Dodge D150 yang dijuluki Little Red hasil racikan bengkel Kendall, mereka melalui babak kualifikasi dengan sangat mulus dan berhak maju ke babak selanjutnya.
Kesempatan kedua pun tiba saat Danny harus melawan Kevin yang menggunakan muscle car berjenis Chevy Nova 1968. Dan atas semangat juga kerja keras semua kru, akhirnya Danny berhasil mengalahkannya, kemudian menunggu lawan di babak semifinal. Hingga akhirnya Danny harus bertemu dengan Miguel yang menggunakan Dodge D150. Tapi Frank meyakinkan Danny bahwa truk itu hanya sangar di torsi awal. Mereka bertarung dalam situasi pesaiwar karena jika Danny berhasil mengalahkan Miguel maka dia berhak melawan Jack yang udah menunggunya di babak final. Dan tanpa banyak cekah pamatuk akhirnya balapan pun dimulai. Akhirnya Danny masuk ke babak final, semua kru mempersiapkan mobil mereka masing-masing. Frank yakin mesin mobil Subaru itu mampu digeber saat final nanti. Walaupun dengan sombongnya, tim Kendall sangat percaya diri atas kegarangan Mustang GT milik Jack. Dan saat mereka berada di garis start, kedua pembalap tahu bahwa saat ini adalah momen di mana mereka bisa membuktikan siapa yang lebih hebat, juga membuktikan bengkel mana yang punya reputasi lebih baik. Dan kemudian balapan pun dimulai. Frank sempat memberi trik rahasia soal teknik over gigi tanpa menurunkan akselerasi. Walaupun trik itu sangat beresiko, tapi itulah satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan ketangguhan Mustang GT yang edun itu. Dan saat mereka akan memasuki garis finish, tanpa diduga, Jack mengalami kecelakaan hebat akibat mesin mobilnya nggak kuat lagi untuk digeber hingga mengalami overheat, meledak dan membuatnya hilang kendali. Tapi Danny langsung berniat untuk menyelamatkan Jack, walaupun kita tahu mereka sangat bermusuhan dan punya dendam satu sama lain. Semua bergegas menghampiri Jack dan dia bisa diselamatkan. Dari sana pula Danny mendapati bahwa catatan waktunya membuktikan bahwa Subaru WRX STI miliknya lebih cepat dari Mustang GT milik Jack. Dan dia pun dinobatkan sebagai juara drag race antar STM tahun ini. Hingga kemudian tamat. Gimana? Seru kan filmnya? Jangan lupa masih ada Born to Race kedua ya Brad setelah ini. Ditunggu, oke? Dan akhirnya Japanese domestic market bisa mengalahkan muscle car. Wow. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah permasalahan yang kita alami adalah sebuah cara agar kita lebih dewasa dan setingkat lebih hebat. Maka dari itu sering-seringlah kita membuat masalah. Maka dari itu hadapilah semua masalah itu dengan bijaksana. Baik masalah dalam keluarga, percintaan, maupun masalah hidup di mana kita dituntut sabar dalam menghadapi PPKM darurat yang membeliskan ini. Aduh, capek. Oke bradku semua, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Semangat, oke? Ngopi heula atuh.